kita banyak yang salah ya Bu, karena belum terlalu paham. Jadi nilainya jelek dong Bu. Yang tadi. Iya Bu, Mau gimana? diperbaiki dulu. Iya Bu. Ya, Ya Bu. udah. Ya udah perbaiki dulu ya. Perbaiki Ya. dulu. Terus termasuk yang tadi diagnosis sementara buat gejala yang keracunan makanan, kamu cari dulu yang agent yang paling mirip-mirip gejalanya sama itu apa. Kalau ada sumbernya boleh dilampirkan di situ ya. Cari sampai nemu nama bakterinya Bu. Sampai nemu nama bakteri spesifiknya apa. Dikumpulinnya kapan Bu? Di minggu depan sebelum masuk nggak apa-apa kok. Ya Bu. Jadi ini kan investigasi wabah itu memang skill ya teman-teman. Jadi emang nggak bisa buru-buru. Saya masih memperhitungkan apakah kita waktunya cukup untuk sampai ke capaian pembelajaran. Karena yang pertama sekarang aja kita mau bikin kurva epidemi sama distribusi orang sama tempatnya saya pindahin ke minggu depan ya. Karena ternyata kayaknya saya perlu ajarin detail cara menyajikan distribusi orang dan tempat ke teman-teman gitu. Jadi nanti bahannya saya buatkan secara spesifik dulu, baru minggu depan saya jelasin. Terus hari ini harusnya kita masuk ke langkah berikutnya. Teman, kita lihat nih, sampai semuanya bisa bikin kurva dulu ya, baru saya lanjut. Kayaknya investigasi wabah tuh lebih berat dari Kesling ya Bu. Iya. Lebih berat dari, maksudnya Epic Casling. Iya Bu. Iya, Epic Casling Bu. Epic Casling itu kan cuman lebih lihat keterkaitan antara lingkungan sama epidnya. Nanti praktiknya di akhir kalau Epid Casling ya. Nanti ada praktiknya juga. Ada praktiknya juga. 3334. Teman-teman yang input date of onset-nya langsung otomatis kayak 4/3 langsung 4 Maret kayak gitu nggak? Iya. Oh iya. Oke. Takutnya saya doang yang salah. Terus 50. Oh, dia onset cepet banget. 5 bulan 6. Iya. 50. 5 bulan 6. Kita manggil. Iya Bu. Kenapa? Sebelas. 5 bulan 7. 14. 4, 5 bulan 7. Jadi 10. 9, 40. Itu Intan bisa fokus nggak sambil kerja, sambil kuliah gitu? Dengerin kok Bu. Dengerin ya. 15. ya salah. 30, 20. 8, 40. 39. 15, 35. Satu, dua, tiga, empat,
35, 50. Lima bulan Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, dan 9. enam. Bulan 9. Ibu ini dibikin data sampai ke bawah gitu kan ya Bu ya? Iya, ke bawah. 40, 41. Diurutin ke bawah sampai, kalau nggak salah totalnya itu ada 63 ya. 6, 47, 49. Satu, lima, Februarinya 1, Januarinya 2. Bu Isti, ini kan date of onsetnya 4 strip 3 itu maksudnya yang tanggalnya yang 3 atau yang 4 ya, Bu? Yang tanggalnya yang 3 Berarti April ya? April. Mm. Bu, bukan 4 Maret ya Bu, yang nomor 2 itu. April. Oh, berarti Itu kan Inggris ya? Iya, Bu. Mm-mm. berarti 3 April ya Bu maksudnya? Ya, 3 April. Yang kasus pertama itu tanggal 3 April. Ini 3, 4. 3 April. Terus 1 itu 5 bulan 9. 5 bulan. Lima bulan. Lima puluh. Aduh. 5. Enam puluh. 60. 62, 63, 64.
azan. Belum, Bu. Itu azan di mana? Bekasi, Bu. Duluan Bekasi kok. Negara ya Kak. Negara. Bagian negara timur apa barat, Kak? 54. Yes. Oh, 20. 8, 59, 60, 12, 62, 34, 63, 40, 65, 62. Belas, 68, 16. Ya, nanti Sudah? Lama ya? Iya, lama kayaknya. belum, Bu. Bentar, Bu. Belum. Yang lain input juga kan nih? Enda, Aziza, Eka, Rahayu, nggak ada suaranya. Ikut, Bu. 55. Kameranya diaktifin aja, nggak apa-apa ya. Bu, itu yang terakhir bulan Mei ya, Bu?
Yang terakhir itu dia bulan Mei tanggal 26 ya. Iya. Yang nomor 76. Pasien nomor 76. Sudah selesai belum? Sudah ya? Belum? Bu. Inputnya kayak gini kan? Bentar, Bu. Aku langsung. Oh, case itu maksudnya bisa. Case itu nomor kasus. Ya, Bu. Ya, kasus pertama, kasus kedua. Nah, ini kita input sesuai dengan urutan yang ada di tabel tadi.
Ya. Diwarnain gitu, Bu. Iya, coba per tanggal dikasih jeda ya, supaya kita tahu di tanggal itu ada berapa jumlah kasusnya. Bebas sih warnanya, yang penting kelihatan gradasinya aja. Teman-teman, kita pakai waktunya itu sesuai dengan ketercapaian skill aja ya. Jadi kalau memang hari ini nggak cukup buat nambah ke materi berikutnya, itu saya nggak bakal maksain ya. Yang penting pada bisa. Ini kalian yang penting materinya selesai apa yang penting ngerti? Yang penting ngerti dulu, Bu. Penting ngerti dulu ya. Bu. Nggak apa-apa ya, kita agak lambat nggak apa-apa ya. Apa, Bu? Oke. Silakan sambil diwarnain masing-masing. Nanti mana kita aja ya, Bu? bebas, yang penting kontras perbedaannya per tanggal ya. Jadi supaya kita bisa melihat, ini kan datanya kasar nih, mentah. Jadi supaya kita bisa melihat per harinya itu ada berapa kasus sih gitu. Nanti kalau kamu mau rekap dalam tabel yang lebih gampang sih nggak apa-apa. Misalnya hari ini berapa jumlah kasusnya. Tapi kan ini kan ada per usia sama per jenis kelamin. Warna yang di blok itu yang jumlah kasus dalam tanggal yang sama ya. Perhatikan baik-baik. Iya, Bu. Karena ada yang cuma satu kasus, ada yang banyak dalam satu hari. Nah, itu kita lihat. Warnanya harus beda-beda semua kan ya, Bu? Ya, yang penting karena atas bawahnya nggak sama, gitu aja. Saya aja ngasal nih. Bebas. Oke, Bu. Oke. Ini teknis sih, jadi nggak ada pedoman bakunya. Yang penting kamu bisa membedakan. Nah, kan kalau udah diwarnain gini, kelihatan hari-hari mana yang jumlah kasusnya banyak kan. Nanti kita rekap. Jadi, saya akan mengajarkan ke kalian bagaimana caranya bikin kurva epidemi harian, lalu bikin kurva epidemi berdasarkan potensial penyakitnya. Jadi kalau dia hepatitis A, maka bagaimana cara bikin kurva epidemi yang paling tepat gitu. Jadi pertama kita bikin harian dulu. Gimana sih bikin harian? Kalau ini manual ya di Excel. Kalau yang petugas puskes biasanya bikin kurva epidemi gimana caranya? Anggap kita nggak punya
software apa-apa buat ngebantu gitu, selain Office yang standar? Yang orang puskes siapa di sini? Prita? Pernah bikin kurva epidemi nggak, Prita? Enggak, Bu. Belum pernah? Enggak. Nggak pernah ya? Ya. Tugasnya apa? Kalau yang sekarang COVID tugasnya apa, Prita? Ngumpulin kasus. Iya, ngumpulin kasus aja sama pelaporan sih. Sama Kalau yang pelaporan. Oke. Ya, nanti kita belajar pakai Excel sama pakai Epinfo. Oke, Epinfonya udah, Bu. udah keinstall semua? Udah, Bu. Sudah, ya. Bu. Oke, kalau hari ini sempat kita langsung pakai Epinfo aja nanti. Nah, sekarang kita akan ngerekap jumlah kasus dulu per tanggal ya. 3 April itu ada berapa kasus? 1 ya. Kemudian 6 April ada berapa kasus? Ada 1. 28 April, 28 April ada berapa? Ada 1 juga. Sorry. Kok ini ada tanggalnya sih? Bu, kita ketik kayak Ibu juga. Karena semuanya bikin juga di Excel. Ntar, Bu. Kemudian 30 April ada berapa kasus? 1. Nah, teman-teman, karena kita mau bikin harian, maka boleh misalnya kamu tarik di sini. Bentar, saya hapus dulu deh. 4 April. Kita tarik di sini sampai tanggal berapa dia? Sampai tanggal 26 Mei ya. Nah, sampai tanggal 26 Mei. Ya. 28, ya 26 Mei, Bu. 26 Mei ya. Jadi startingnya tanggal 3 April sampai 28 Mei. 26 Mei. Nah, kalau yang di tanggal 4, kalau tidak ada kasus, maka kita tulis 0. Oh, gitu. Tanggal 5 kita tulis 0. Tanggal 6 ada 1. Tanggal 7 nggak ada ya. Tanggal 7, 8 nggak ada. Sampai ketemu di tanggal 28. Maka semuanya kita bikin 0. Sampai tanggal berapa tadi? 28. Nah, di tanggal 28 baru ada 1 kasus. Di tanggal 29 0. Di tanggal 30 ada 1 kasus. Di tanggal 1 Mei ada 2 kasus. Tanggal 2 Mei ada 2 kasus. Di tanggal 3 ada 1, 2, 3, 4. Kita rekap ya. Ada 4. Kemudian di tanggal 4 Mei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Tanggal 5 Mei ada 3 kasus. Tanggal 6 Mei ada 1. Tanggal 7 1, 2, 3, 4. Tanggal 8 ada 2. Tanggal 9 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Tanggal 10 ada 3 kasus. Tanggal 11 ada 4 kasus. Tanggal 12 ada 1, 2, 3, 7, 8, 9. Tanggal 13 ada 5. Tanggal 14 4, 15 ada 1. 16 tidak ada kasus. 17 tidak ada. 18 ada 1. 19 tidak ada. 20 ada 1. 21 kosong sampai tanggal 24 ketemu 1 kasus lagi. 25 kosong, 26 1 kasus. Oke, sudah? Sudah merekam seperti ini? Belum, Bu. Kalau kita blok,
Ya, kita mau lihat fitur yang disajikan sama Excel. Bentar, saya pindahin. Ada yang chat saya siapa? Endah mau sholat, oke silahkan. Yang mau sholat awal waktu silahkan ya. Kan sholat paling 10 menit, 15 menit nggak apa-apa. Nah, biasanya yang gampang itu recommended chart. Nah, di sini ada yang seperti ini. Kalau untuk kurva epidemi itu tidak disarankan pakai diagram batang ya, tapi disarankan pakai histogram. Kenapa? Karena perbedaannya diagram batang sama histogram adalah kalau histogram dia akan menempel jarak antara satu hari dengan hari yang lain, tampilannya dia menempel. Tapi kalau diagram batang ini seperti terpisah-pisah, jadi tidak disarankan. Nah, yang paling memungkinkan itu adalah ini, chart title yang pakai line ya, bisa yang ini, bisa yang ini, ya bisa yang ini, bisa yang ini. Nah, ini kalau kita sudah input secara manual, keuntungannya Excel itu dia bisa bikin rangkuman grafik secara otomatis. Udah di input kayak tadi belum? Udah di input kayak tadi belum? Belum, Bu, baru ngeliatin Ibu. Oh, baru ngeliatin saya. Oke. Iya. Atau nggak apa-apa, misalnya lihat di saya dulu, tapi nanti sambil dicoba dikerjain juga. Ya, Bu. sambil dicoba dikerjain juga. Nah, ini jadi kalau kita pilih contohnya adalah kita pakai diagram garis seperti ini. Nah, Ini Bu tadi desain dulu kan ya? ya saya ulang ya. Insert ya, insert. Insert. Lalu kan ini ada chart. Saya nggak tahu versi Office masing-masing itu tahun berapa, tapi biasanya dia ada recommended chart. Ini jalan yang paling cepat kita mau bikin chart yang sesuai dengan data kita. Nah, dia memberikan suggest atau rekomendasi chart yang sesuai sama data kita adalah pakai line ya, atau stack area. Nah, kita bisa pilih yang ini. Ini yang secara otomatisnya. Nah, nanti kita tinggal tambahkan. Kalau misalnya kamu dapat tugas dari tempat kerja buat bikin kurva epidemi, terusnya diminta cepat, ya bikin aja kayak gini. Ya, dibikin kayak gini. Nah, cuma kalau kita lihat di sini di awal kasus di tanggal 3 April sama di akhir di tanggal 26 Mei ini nggak kelihatan, seolah-olah garisnya terputus ya. Ya. Seolah-olah garisnya terputus. Karena sebenarnya kurva epidemi yang ideal itu adalah satu kotak mewakili satu kepala. Kalau ini kan hanya garis yang menggambarkan jumlah kasusnya saja gitu. Menggambarkan jumlah kasusnya saja. Nah, ini model-modelnya. Nah, ini model-modelnya. Nih, kalau kita mau lihat per hari, kita bisa tinggal pilih stylenya aja. Ntar dulu. Nah, kita tinggal pilih style kalau kayak gini bisa nih. Ini kelihatan titik-titiknya sehingga ketika kita lihat enakan pakai garis lah. Nah, kalau yang ini desain yang tipe yang ini kita bisa kelihatan puncaknya di tanggal berapa sih. Cuman kekurangannya nih tanggalnya dia udah bikin periode sendiri ya. Berapa interval sih di 7 hari ya intervalnya ya. Interval 7 hari. Tadi yang ini, nah ini interval 2 hari dia bikin. Interval 2 hari. Kalau nih, intervalnya dilihat dari mana? Coba lihat di sini. 3 sampai 5, 5 sampai 7 ini kan interval 2 hari. Kalau yang tadi ini dia interval
3 hari. Nah, bagaimana cara membuat kurva epidemi yang tepat? Nah, ini kan otomatis bikinannya si Excel. Tapi secara teori, cara membuat kurva epidemi yang tepat adalah kita perlu menyajikan, saya pindah dulu deh, ini saya copy ya. Kita pindah ke next sheet. Jadi saya akan mengajarkan teman-teman secara manual sama secara sajian yang ada di Excel ya, pilihan kurva yang ada di Excel nanti. Nah, yang paling utama adalah kita harus menentukan sumbu X dan sumbu Y dulu. Sumbu Y yang garis ke bawah ini adalah jumlah kasus ya. Coba kita hitung ini ada berapa kotak. 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin boleh segini aja. Ya, segini. 11, ini 10. Seginilah. Segini kita kasih line. Ini yang secara manualnya ya. Di sini kita bisa tulis jumlah kasus dari 1 sampai 10. Kemudian, nah, tanggalnya itu dari tanggal 3 sampai tanggal 26. Artinya ada 50 hari ya. Ya, kalau sampai ke bawah kan ada 54 hari. Ya, kita lihat aja di sini dari atas ini 3 April tuh hari pertama ditemukan kasus sampai hari ke 54 tanggal 26 Mei ditemukan kasus terakhir. Nah, maka kita bikin di sini ada 54. Kalau 54 kita hitung nggak sih yang di blok berapa? Kita kecilin, segini. Sudah 54 belum? Saya perlu zoom in. Jadi bisa kamu bayangkan betapa beratnya tugas epidemiolog zaman dahulu kala karena belum ada dukungan software ya. Jadi dia mesti bikin kurva kotak-kotak kayak gini kecil-kecil. Setiap kotak mewakili jumlah kasus. Ini 1, 2, 3. Gimana sih cara milihnya? Oh, oke, ke samping. Udah 54 belum? Ini 18, 35, 44. Nah, sudah 54 sampai sini ya. 54 sampai sini kita bikin line, bottom line, kita kasih bottom line di sini mana-mana. Oh, bottom border. Oke, saya besarkan sedikit. Nah, kelihatan nggak di layar? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, sekarang kita input sumbu X yang di bawah adalah tanggal ya. Sumbu Y yang vertikal ke atas ini adalah jumlah kasus. Nah, titik poin di sini ini adalah tanggal 3, di sini tanggal 4. Ini 3 April ya. Kita bisa copy. Satu sensitif banget sih. Nah, kita bisa copy di sini enggak nih? Paste spesialnya. Nah, begini. Ya, terus kita wrap. Bisa nggak di wrap? Gimana ya biar kelihatan ya? Kurang gede kayaknya, Bu, kalau Kotaknya. iya. Mau digedein kotaknya. Tapi nanti akan panjang terlalu Iya panjang ke sih. sana. Tuh. Kalau fontnya kita kecilkan. Masih nggak bisa. Coba kita tarik.
Dia maunya segini, teman-teman. Iya, Bu. Coba kalau baru kelihatan bentar deh. Oke, coba kita ganti fontnya lebih kecil lagi. Ke 6 misalnya. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan kecil sekali. Ini yang manual sekali caranya begini. Bu, itu dicopas aja, Bu, tanggalnya. Iya, dikopas tapi pastenya paste kebalik. Spesial tadi. Yang tadinya memanjang ke bawah, memanjangnya ke samping. Oke. Ya, seginilah cukup. Oke. Nah, sekarang kan sudah ada kotak-kotak nih. Di sini 1 sampai 10 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita anggap ini 10. Nah, kemudian nah, kita lihat di sini tanggal 3 April, di sini ada 1 kasus, maka kita misalnya kita mau fill pakai warna hitam. Ya, fill warna hitam saja ini 1 kasus, tanggal 40, tanggal 50, tanggal 6 1 kasus, 7 sampai kosongnya tuh sampai tanggal 27 April ya. Kemudian tanggal 28 April baru ada berapa kasus? 1 kasus. Nih, manualnya kayak gini teman-teman. Jadi setiap kotak mewakili 1 kepala. Ini adalah prinsip dasar epidemiologi yang membuktikan bahwa kita itu menghargai setiap nyawa. Ya, 1 kotak ini mewakili 1 orang. Jadi kalau kamu melihat pelaporan data COVID di luar negeri, seperti di Amerika saja, Amerika itu walaupun dia jumlah kasusnya banyak ya, jutaan, ya kan Amerika sudah jutaan ya, sudah 1 juta kasus kalau nggak salah ya, lebih. Tapi dia tetap dalam pelaporan datanya itu nggak ada yang dikurang-kurangi dan sangat menghargai nyawa yang menjadi korban gitu. Pernah di suatu media bahkan 1 halaman besar surat kabar itu memuat waktu awal-awal COVID ya, memuat seluruh nama, seluruh foto wajah kalau nggak salah pasien COVID yang meninggal dunia gitu. Jadi itu tugas kita sebagai tenaga kesehatan seperti itu, karena tugas kita adalah save lives, maka yang kita hitung per nyawa. Jadi prinsip dasar bikin kurva epidemi pun demikian ya, 1 kotak mewakili 1 nyawa orang. Kemudian tanggal 28, 1, 290, 30, 1 kasus. Kemudian 1 Mei itu 2 kasus, maka kita blok. Kemudian 2 Mei itu 2 kasus. Kemudian 3 Mei ada 4. Kalau bisa sambil dikerjain ya. Kayak gini cara bikinnya. 3 Mei. 3 Mei. 3 Mei 4 ya? Iya, Bu. Oke, 4. Kemudian bisa bantu diktein saya nggak? 4 Mei 6, Bu. 4 Mei 6. Kemudian Mei 3. berapa? 3, Bu. Di 5 Mei. Iya. Di 5 Mei 3. Terus 6 Mei 6 Mei 1, 6 Mei 1. Terus 7 Mei 4, 7 Mei 4. 8 Mei 2, 8 Mei 2. 9 Mei 5, 9 Mei 5. Sebentar. 10 Mei 3, Ini kebanyakan nih. Ini 6. Bentar. 10 Mei 3. Lalu 11 Mei 3, 11 Mei 3. 12 Mei 12 Mei 9, 9 di mana? 9 di sini. 9. 13 Mei 5, 13 Mei 5. 1, 2, 3, 4, 5.
14 Mei 4. 14 Mei 4. Bu, ini kasusnya sampai bulan Mei aja ya, Bu? Sampai Mei aja. Oh, ya aku salah input. Terus 15 Mei 1. 15 Mei 1. 18 Mei, Bu. Ini 0 ya. 18 Mei berapa? 18 Mei berapa? 1. 1. 1. Terus 20 Mei 20 Mei 1. 1. 24 Mei 24 Mei 1. 1. Iya, 26 1. 26 1. Oke. Nah, kalau sudah terjadi wujud kurva seperti ini, bisa tidak kita memprediksikan kapan terjadinya puncak? Kalau lainnya kita buang. Border. Oh, salah. Kapan terjadinya puncak? Tanggal 12 Mei. Tanggal 12 Mei. Ada lagi? Mei. Tanggal berapa puncaknya? Paling banyak tuh 12 Mei ya, 9 kasus ya. Ya, Nah, Bu. ini adalah kurva epidemi secara kasar. Tapi teman-teman, kalau kita membuat kurva seperti ini, maka bisakah kita mendefinisikan mana kasus indeks? Yang mana kasus indeksnya? April. Tanggal 3 April, Bu. 3 April. Tanggal 3 April. Iya. Ya, kasus indeks tanggal 3 April. Nah, kasus yang kedua tanggal 6 April. Kemudian berikutnya baru ada di tanggal 28 April. Nah, probabilitas tertinggi terjadinya puncak adalah pada tanggal 12 Mei. Nah, maka saat kita membuat kurva epidemi secara halus, ini kan kurva kasar ya. Pedoman yang harus dilakukan adalah starting point tanggal kita memulai kurva itu bukan tanggal di mana kita menemukan menemukan kasus pertama, tapi adalah tanggal di mana prediksi paparan pertama kali terjadi. Pajanan pertama kali terjadi. Kapan si kasus indeks itu pertama kali terinfeksi? Nah, kalau kasusnya adalah apa ini namanya hepatitis A ya. Kalau kasusnya ada hepatitis A, sesuai dengan yang kita pelajari di minggu lalu, hepatitis A itu masa inkubasi rata-ratanya berapa hari? 2 minggu. 28. Rata-rata 28 hari. 28 hari. Tetapi kalau kasus indeks, apa yang perlu kita asumsikan? Berarti kemungkinan terbesar dia terpapar di sekitar 28 hari ke belakang ya, Bu? Nah, kurang tepat. Kalau untuk kasus indeks itu asumsi pajanannya adalah masa inkubasi minimal dari suatu penyakit. Jadi kalau dia itu hepatitis A, maka masa inkubasi minimal hepatitis A itu berapa hari? 2 ya? Minggu ya? 2 3 minggu. minggu. 2 2 minggu. minggu. 2 minggu, 14 hari ya. Jadi saat kita bikin kurva epidemi, titik startingnya itu, titik mulanya itu tidak boleh 3 April, tapi kita harus memulai 2 minggu sebelum tanggal 3 April. Artinya tanggal berapa itu? Coba kalau dilihat ke kalender. Maret ya, Bu? Maret 3 April itu, let's say ini tahun 2020 lah ya misalnya. Nah, 3 April itu Jumat, mundur 2 Jumat lagi di tanggal 20 Maret ya. Maka saya besarkan dulu supaya enak. Nah, maka di sini kita bisa bikin di sini dari mulai tanggal 20 Maret. Ya, kalau saya insert aja. Nah, di sini tanggal 20 Maret
asumsi pajanan pertama kali terjadi pada kasus indeks dan belum mulai terjadi penyakit ya tanggal 20 Maret. Maka opsi untuk membuat kurva epidemi rentang interval waktu yang bisa kita tentukan. Jadi kalau kurvanya sepanjang ini kan kurang efisien ya dilihat ya. Iya nggak sih? Iya. Iya, karena coba kamu lihat dari kasus indeks sampai ketemu rantai penyakitnya, rantai-rantaian kasus yang sampai puncaknya itu rentangnya jauh sekali ya. 1 bulan, 3 minggu lebih ya, hampir 4 minggu di sini dari tanggal 3 April sampai ketemu 30 April yang sampai kemudian muncul banyak kasus itu hampir 1 bulan. Maka kita bisa mempersingkat kurva ini dengan membuat kurva melalui rentang interval waktu berdasarkan masa inkubasi. Jadi rumusnya kemarin apa? Bisa berupa 1/4 dari masa inkubasi rata-rata. Ya, 1/4 dari masa inkubasi rata-rata itu berapa? Inkubasi rata-ratanya 28 hari ya. Iya, seperempatnya Ya kan? berarti 7. 1/4-nya berarti 7. Maka rentangnya adalah 1 minggu kan? 1 minggu. Ya. Berarti kita bisa bikin rekapan dulu akumulasi data ya, Bu. akumulasi ya. Ya, Suaranya ya? ada kok. Oh, Bu. Ada suara saya? Ada, Bu. Ada ya. Oke. Nah, kalau mulainya tanggal 20 Maret, kemudian 7 hari kemudian adalah tanggal 27 Maret ya. 27 Maret sudah ditemukan kasus? Belum. Belum. Setelah tanggal 27 ada tanggal 3 April. 3 April dapat 1 kasus, ya nggak? Udah. Iya. Ya, Iya. 1 kasus. Kemudian kalau di tanggal 3, 7 hari kemudian adalah tanggal 10. Tanggal 10, nah cara menentukan tanggal 10 ada berapa kasus, kita perlu melihat berapa jumlah kasus akumulasi dari tanggal 4 sampai tanggal 10. 1, Bu. Ada 1. Maka kita bisa total di sini 1 kasus terjadi di tanggal 10 April. Kemudian 10 ditambah 7 adalah 17. 17. Tanggal 17 kita lihat ada berapa kasus dari tanggal 11 sampai tanggal 17 ada 0. Kemudian di tanggal 17 sampai tanggal 24 ya. 24. 17. Iya, 24, Ya, Bu. 24 di sini berarti 24 April. Ini 0. juga 0. Lalu 1 Mei. 24 sampai 1 Mei. tanggal 1 benar ya? 7 hari ya? 2, Iya. 3, Ada 4 4, kasus. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya? 4 Ada kasus. 4 kasus. Di sini 1 1 Mei. Mei, 4 4 kasus. Kemudian mulai Ada tanggal 8 2 Mei. sampai tanggal 8 Mei ada berapa nih? 2, 8, 6, 12, 15, 16, 22 ya? Benar nggak? 6, 7, 10, 16. Iya, 22, Bu. 22. Di sini 22 kasus. Lalu tanggal 9 sampai tanggal berapa? 9 tambah 7, 16 ya? Iya. 1, Iya, Bu, 16. 15, say. 15 ya? 15 ternyata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. Kita gedein dulu deh, biar nggak sakit kepala ngeliatnya. Nah, oke. Tadi dari 9 ya? Ya. Bentar, ketutup. Nah. 9, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 4, 12. Tambah 9, 31. 21. 17. 21 tambah 5, 26 tambah 4, 31 ya? Iya, 5 tambah berapa sih? Nih, 31 kalau nggak salah. Coba. Dari tanggal berapa tadi? Tanggal 9 ya? Ya, betul.
betul 31. Sini 15 Mei. Terus 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai tanggal 22. Ada berapa? Ada 2 ya? 2, Bu. Tanggal 22 Mei. Ini masih pada ngikutin kan? Masih, Bu. Masih, Bu. Oh, masih, Bu. Kemudian 22 endingnya tanggal berapa? Kenapa, Vini? Masih 22 lihat ini. sampai Oke. 22 sampai 29 ya. 22, 23, 24, 25, 26, 28. 27, 28 ya, sampai 28 Mei. Berarti patokan akhirnya 28 Mei ada berapa kasus? 2 kasus. 28 Mei ada 2 kasus. Nah, supaya kita bisa melihat akhir wabahnya dengan baik, maka kita tambahkan 2 minggu setelah kasus terakhir ditemukan. Sebenarnya kan 2 kali masa inkubasi ya, tapi bisa kalau bikin kurva bisa sampai karena ini kita rentang semingguan, maka kita bisa bikin di sini sampai 2 minggu ke depan setelah kasus terakhir ditemukan. Berarti kalau 28 Mei, seminggu setelahnya itu berapa? Rentang intervalnya tetap 1 mingguan. 28 Mei, kita lanjut. 29, 30, berarti 6. 4 Juni. Ya nggak? 7 hari ya, Bu. 4 Juni, 29, 30, 1, 2, 11 3, Juni. 4 Juni, minggu 31 pertama. Sama 11 Juni ya. Juni. Ibu, Ya. tanggal 31. Mei sampai tanggal 31. Iya benar. Ini 4 Juni kan berarti. Iya, Bu, berarti 4 Juni. 4 Juni ini Kayak gitu. 0. Ya, 0. Kenapa nggak ngambil waktu inkubasi terlama, Bu, buat lihat apa dia udah 0 atau belum? Kalau di akhir, Boleh. Inkubasi terlama berapa? 28. Itu rata-rata. Rata-rata. Inkubasi Oh, terlama 6, kalau nggak salah 6 minggu ya. 6 minggu, Bu. 6 minggu. Boleh sih. Boleh. Jadi nanti kurvanya lihat tanggalnya manjang ke kanannya sampai 6 minggu ke depan. Misalnya kalau 11 Juni berarti kita lanjut Berarti nggak ada aturan bakunya ya, Bu, ambil 14, 25. Enggak, jadi tergantung pelaporan. Gini, kalau misalnya kamu berada di tanggal, misalnya ya, di tanggal 15 Juni misalnya, laporan yang harus kamu serahkan itu di tanggal 15 Juni, sedangkan kasus pertama itu ditemukannya, kasus terakhir itu ditemukannya di tanggal 26 Mei, maka laporan kamu cukup sampai tanggal 14 Juni aja, karena kan nggak bisa kamu prediksi kasus berikutnya ya kan? Gitu. Jadi sebenarnya ini tergantung kondisi di lapangan, tapi kalau menurut idealnya, kalau bikin laporan sampai teorinya itu sampai 2 kali masa inkubasi tidak ditemukan kasus baru, maka baru bisa dikatakan KLB atau wabah itu selesai, gitu kan? Ya, tapi biasanya pelaporan kasus dalam kurva epidemi itu dia minta tidak selama itu, nggak sampai nunggu 2 kali masa inkubasi baru diminta laporan, biasanya enggak. Bahkan kan kalau misalnya dia jenjangnya vaskes di tingkat kelurahan kecamatan itu dia harus bikin laporan mingguan kan biasanya, maka kita laporkan per minggu itu gitu. Jadi tergantung posisi sedang berada di tanggal berapa kita gitu ya. Kalau misalnya kita mau bikin ini kan anggapannya ini sudah lewat nih, jadi kita bisa bikin sampai 2 kali masa inkubasi nggak masalah, tapi kita perlu perhatikan juga bagaimana bentuk kurvanya nanti, apakah terlalu panjang. Kalau misalnya di awal kita bikin starting date-nya itu adalah 2 minggu, inkubasi terpendek mungkin kita bisa seragamkan ini juga 2 minggu. Ya, ini rentang 2 minggu gitu. Ini boleh kita bikin kayak gini. Kemudian, nah untuk hitungan jumlah kasusnya, ya untuk hitungan jumlah kasusnya kita bisa bikin kelipatan. Nah kalau sudah seperti ini boleh kita pakai Excel, PC out, insert recommended chart. Nah dia akan muncul kayak gini. Ya line itu akan selalu menjadi rekomendasi kurva
yang paling pertama muncul. Nah, di sini kalau kita zoom sampai 100%, 90%. Nah, kelihatan nggak puncaknya? Kelihatan ya? Kelihatan puncaknya, dan kalau kita sajikan dalam laporan investigasi wabah, grafik ini akan lebih representatif gitu, lebih komunikatif dilaporkan dibandingkan dengan yang ini. Ini kasar nih. Ini biasanya buat laporan bulanan bisa gitu ya, karena hitungannya adalah jumlah per kepala atau per nyawa ya, per pasien. Kalau ini sudah rekapitulasi yang rentang jumlah kasusnya dibikin rentang 5 kasus, nanti tinggal dipercantik aja kurvanya. Misalnya kamu bisa tambahkan judul ya, kurva epidemi hepatitis A, ingat kalau bikin judul tabel itu ada what, ada where, ada when ya. Ada what, ada where, ada when. Jadi kurva epidemi hepatitis A misalnya di wilayah X pada Maret ya sampai Juni misalnya 2020. Misalnya seperti ini. Ya, di judul kurva itu seperti ini. Nah, tinggal di bawahnya kita kasih judul aksisnya di sini, ini jumlah kasus, di bawahnya adalah mana ya? Bukan outline. Oh, di sini desain. Sorry. Add chart element. Nah, axis title. Kita kasih axis title-nya. Sini waktu ya, atau misalnya tanggal, sini interval 1 minggu. Nah, terus di vertikalnya adalah jumlah kasus. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa bikin kurva yang seperti ini buat dilaporkan. Ini interval 1 minggu. Dari mana 1 minggu? Dari 1/4 dibagi masa inkubasi rata-rata. Jadi kelihatan puncaknya. Nah, garis start nolnya pun kelihatan karena kita nariknya bukan dari titik kasus indeks, tapi dari titik 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Karena 2 minggu itu adalah masa inkubasi minimal yang diasumsikan terjadi pada kasus indeks gitu. Kenapa? Karena kasus indeks merupakan host yang paling rentan gitu ya. Jadi hanya butuh inkubasi minimal, kemungkinan besar kasus itu bisa menjadi positif. Kucing siapa itu? Terus naik ke atas. Nah, ini kelihatan puncaknya ada di kisaran tanggal 15 Mei. Nah, ini kan seperti terputus ya. Pendek gitu putusannya. Kalau mau dipanjangin boleh, yang tadi saya bilang, kalau mau dipanjangin sampai 2 kali masa inkubasi, artinya ditambah 6 minggu lagi ke depan. Kok 6 minggu, ini kan 2 minggu, 4 minggu lagi ke depan. Itu bisa. Jadi kelihatan garisnya stagnan selama 4 minggu, selama 6 minggu dari tanggal segini, lalu turun. Nah, itu baru bisa dinyatakan wilayah tersebut bebas dari KLB hepatitis. Nah, gitu. Ini kurva yang dibuat secara manual dengan menggunakan Excel. Jadi, tuntutan ahli epidemiologi saat investigasi wabah di lapangan harus bisa memanfaatkan software yang terbatas ya. Jadi saya biasa kerja pakai EpiInfo, gampang bikin kurva, tinggal klik terus tiba-tiba cuma dikasih Excel doang, laptopnya nggak ada aplikasi lain, terus nggak ada koneksi internet misalnya, ya udah kamu harus bisa mengeluarkan skill kamu membuat kurva secara manual seperti ini. Itu ya teman-teman. Jadi nanti ini kalau yang kurva manual per jumlah kasus yang di atas ini tinggal dirapikan, bawahnya dikasih judul ya, tanggal, lalu di aksis sumbu Y-nya ini dikasih judul
jumlah kasus, lalu judul kurvanya. Misalnya di sini sama ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, yang 20 ke 27 itu yang 7 harinya, Bu. Masa Iya. inkubasinya. Masa inkubasi minimal ke 3 April, 20 ke 3 April. Kenapa kita bikin semingguan? Karena kita hitungnya adalah masa inkubasi rata-rata dibagi 4 ya, seperempatnya. Supaya kurvanya enak dilihat. Gitu. Kan ini lebih fit ya, kalau dibikin laporan di Microsoft Word juga enak kan dilihatnya, lebih fit. Tapi kalau kurva aslinya seperti ini. Terus kita perlu sajikan yang mana? Tergantung. Yang atas mintanya yang mana gitu. Biasanya itu kembali lagi ke atas tanggal. Bu, berarti cara ngitungnya 28 dibagi 7 gitu, Bu. Iya, 28 dibagi 4 dong, say. Bu, tapi itu kan untuk yang hepatitis ya, Bu. Kalau misalkan kayak DBD, Bu, Kalau DBD inkubasi inkubasinya rata-ratanya berapa? 7 hari ya? 7 sampai 14 hari. 7 sampai 14 hari, Bu. Rata-rata, kalau rata-rata itu kan dia ada angka fixnya. Kayak COVID rata-rata 5 hari, ya nggak? Inkubasi terlama 14 hari, rata-rata 5 hari. Kita boleh nggak langsung ngambil inkubasi rata-rata rentang 5 hari, boleh. Gitu. Kalau dia nggak bisa dibagi 4 lagi. Jadi tergantung jenis penyakitnya. Kalau penyakitnya sifatnya akut, maka nggak perlu dibikin interval. Tapi kalau dia penyakitnya kronis, lama ya, inkubasinya panjang, maka perlu dibuat interval waktu. Gitu teman-teman. Tanya kita bikin kayak gini. Jumlah kasus kayak gini. Nah, ini buat menyajikan grafik kurva epidemi berdasarkan orang per hari. Kurva harian, ini kurva mingguan. Sampai sini paham? Insya Allah, Bu. Bu, Bisa berarti bikinnya? kurva harian harus manual ya, Bu? Kenapa? Harus manual gini ya, Bu? Kalau Nggak kurva bisa harian, kayak iya manual. Kalau kita insert, ya kayak tadi nih yang saya bilang nih kayak gini. Kalau kita pakai insert graph di, ini saya buang dulu. Di Excel, dia akan otomatis bikin interval. Ya, dia akan otomatis bikin interval juga di Excel. Nih, insert recommended chart, misalnya kita mau pakai align. Nah, dia akan otomatis bikin interval juga, dan interval dia per 2 minggu kayak gini. Tuh, kelihatan nggak? kelihatan, Bu. Nah, ini buatan Excel. Ya, ini buatan Excel. Nah, cuman dia kan lancip ya. Pakai line, pakai garis. Nah, kalau ini dia pakai box. Kalau kamu ikut pelatihan CDC, WHO pasti diajarinnya bikinnya kayak gini. Ya, ini dasarnya dari dulu kayak gini. Bikin kurva epidemi. Terkotak Manual ya, Bu? mewakili satu nyawa. Tapi boleh aja bikin pakai fiturnya Excel bisa. Nah, ini kalau kita tarik lagi dia rentangnya 2 harian. Kalau kita tarik ke samping lagi, oh dia bisa satuan. Nih. 23 April sampai, nah ini begini ya. Begini kalau kita tarik ke samping. Nah, 3 April. Ini dia per hari. Kita tarik ke samping, tapi dia bentuknya seperti ini. Kalau yang disajikan di di BNPB, websitenya BNPB ya, kurva epideminya sama seperti ini kan. Coba kalau kita mau lihat di website BNPB, ada yang pernah mantau nggak? Pada diem sih, kayak udah pada muak sama COVID ya. Rantau, Bu. Hah?
Merantau. Perantau. Pernah mantau, Vin. Mantau, bukan merantau. Ini Nggak jelas tadi. Iya, nggak apa-apa, lapar ya. infografis ya. Peta sebaran kasus. Lihat apanya? Grafis. Kalau Dia mau lihat pakainya diagram batang deh, Bu. Nih, coba saya. Pakainya diagram batang. BNPB. Kalau total di mana sih? Grafik harian. Nah, ini ya. Nih. Oh. Tuh, dia ini karena kenapa begini? Karena sudah ribuan ya, dan ini udah ribuan nih kasus harian, bawahnya tuh per hari ya. Ini interval berapa? Interval 3 hari ya. Interval 3 hari. Kemudian, nah ini dia kan sudah pakai aplikasi karena nggak mungkin, PR banget harus bikin satu manual di Excel gitu kan. Ini dia pasti pakai aplikasi, jadinya pakai Line. Sama seperti yang saya kasih tahu tadi di Excel tadi ya. Kalau kita pakai insert chart, dia akan rekomendasi Line. Itu yang paling mewakili supaya kelihatan garisnya, naik turunnya kelihatan. Nah, terus di sini plus jumlah, tambahan jumlah kasus hariannya kelihatan juga. Nah, ini kurvanya. Kalau misalnya kita kecilkan, sebenarnya, ini kok nggak bisa dikecilin sih? Oh, ini bisa. Masih terus naik ya teman-teman ya. Naik terus, Bu. Naik. Ada demo. Nah, ini kan kayak detak jantung di EKG ya. Oke. Tapi walaupun naik turun, tapi ini kan kalau kita tarik garis loncengnya, itu dia terus naik gitu, terus naik, dan udah nyampe puncak belum per Maret loh. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ini sama. Nah, yang disajikan di sini sama yang di Excel tadi sama ya, sama. Pakai Line itu bisa. Lagi Bu, kan banyak yang demo. Banyak yang demo. Nah, prediksinya jangan-jangan nembus 5.000. Kemarin terakhir 4.800 ya. Iya, Bu. 4.800. Oke, untuk kurva epidemi bisa ada yang mau ditanyakan? Belum. Bu. Paham ya? Iya. Saya pengen kamu bikin di rumah, terus dikirim ke saya hasil buatan kamu ya. Tolong buat sendiri, karena biasanya tadi, Bu. yang kayak tadi. Dihias-hias sebagus mungkin, maksudnya sumbu X, sumbu Y-nya, judul kurvanya, itu dibikin yang rapi gitu. Anggaplah, bayangkan kamu disuruh bikin laporan kurva epidemi hepatitis A tadi. Gitu. Oke, saya stop ngirimnya yang ke Ibu sekalian sama yang perbaikan tadi definisi kasus itu, sama bikin line listing. Ibu, berarti manual pakai yang blok-blok itu atau pakai yang itu dari Excel? Dua-duanya ya. Ada tiga tadi yang ini 3E ini. Ini kan yang saya bikin masih belum dijudulin segala macam kan, ini masih kurang rapi. Tapi yang saya minta kamu bikin pakai blok, karena ini adalah panduan dasar dari CDC dan WHO-nya seperti ini cara bikin kurva epidemi. Artinya selalu ditekankan kepada tenaga kesehatan untuk selalu menghargai setiap nyawa gitu. Jadi satu kotak mewakili satu nyawa. Ini yang manual, lalu kamu bikin yang pakai kurva otomatisnya dari Excel, insert ya, recommended chart, dia akan merekomendasikan line chart. Nah, line chart harian tolong dibikin yang kayak ini dari tanggal 3 April sampai tanggal 28. Lalu dibikin tadi pakai interval 1 minggu. Ya. Pakai interval 1 minggu. berarti ada yang buat blok manual, terus yang dari manual blok dibikin grafis, terus sama yang satu lagi yang dimulai pakai interval 7 hari itu. Ya, pakai interval, jangan lupa intervalnya dibikin 2 minggu lebih awal ya. Startingnya tanggal 20 Maret sama endingnya juga dipanjangin 2 minggu sampai tanggal 11 Juni. Jadi supaya kelihatan landaian kurvanya. Kalau kayak gini kan kurvanya nggak kelihatan melandai.
di awal-awalnya langsung naik 1. Nih, kalau misalnya kita tambahin, Itu berarti dimulai dari 20 Maret ya, Bu, uh-uh, sampai 11 Juni. kalau Bu, kalau 2 yang April. frekuensi Kenapa? terakhirnya harus dijumlahin, Bu. Yang mana? Yang frekuensi gejala. Frekuensi gejala. Oh, yang di line listing, di itu distribusi tabel ya? Frekuensi Ya, tabel ya? di tugas, Bu. Iya. Sorry, kalau di jumlah itu kan berarti lebih dari 83 ya, teman-teman ya? Iya, Bu. Ya, 170. 100. Nggak Iya. usah deh, nggak apa-apa. Nggak usah ya, Nggak Bu. usah. Tapi diurutkan berdasarkan gejala Tertinggi. yang paling banyak. Nah, Oke, Bu. insert recommended Oke, Bu. chat. Oke. Nah, gini. Nah, kalau kayak gini saya tambahin 1 hari ya. Buat kurva epidemi yang harian yang otomatis ada di Excel. Oke. Saya tambahin 1 hari supaya kelihatan garisnya. Dari 2 April itu masih 0, kemudian 3 April nambah 1, 6 April nambah 1 gitu. Bentar, ini. Bu. Dimulainya berarti dari 2 April, Bu. Dimulai dari 2 April. Berarti yang di date onset-nya itu ditambah juga, Bu, 2 April gitu. Di sini ditambah 2 April nih. 2 April ini 0. Di bawahnya ini 26 Mei ditambah 1 hari ya. 27 Mei ini 0. Supaya kelihatan aja grafiknya, di sini ada garis turun. Ya. Kalau tadi kan nggak ada garis turun. 26, Ini mau 27. dari tanggal 1 April boleh? Boleh. Berarti ini 27 ya, Bu. Yang terakhir itu. 27. Mau ditambahin 28 juga bisa. Nanti ada garis birunya mendatar lagi ke kanan. Itu menandakan bahwa ada 0 kasus. Bu, nanti kalau misalkan tanggal 27 itu dia kasusnya di jumlah, maksudnya itu supaya bentuk satu kurva gitu ya, Bu? Biar garisnya nggak nanggung di atas tadi loh, maksud saya. Jadi dia turun nih. Ya, dia turun. Ini 0 artinya. Berarti di 27 bikinnya 1 kasus gitu, Bu? 0 dong. 0. 0, Ada pertanyaan tentang kurva? Dikumpulinnya dalam bentuk Excel apa PDF, Bu? Sebentar. Bikin garis ini pakai cat ya, Bu ya? Pakai cat. Diinterpretasikan sekalian ya. Jadi bikin di PDF boleh, tapi kumpulin ke saya Excel-nya juga. Saya pengen lihat mentahannya kamu gimana. Ya, jadi nanti dikumpulinnya melalui e-learning. Saya kasih template-nya dulu biar bisa diupload. Pastikan tugasnya udah fix benar-benar gitu ya. Jadi nggak kirim 2 kali. Terus jangan lupa klik submit. Dan jadi ini Excel, terus saya minta tolong diinterpretasikan. Ya, interpretasi dari kurvanya seperti apa. Dibikin 1 paragraf saja setiap kurva. Baik yang kurva harian maupun kurva yang mingguan. Sudah, tentang kurva sudah selesai. Kita sampai jam 1 lewat berapa ya? 1.15 kalau nggak salah. Ini langkah 5. Langkah sesi 78 ini. Bu, berarti tugas yang tadi yang di e-learning dihapus dulu ya? Enggak, saya kasih ini dulu. Saya kasih template baru aja ya, teman-teman. Iya, Bu. Yang itu biarin aja.
Nanti UTS bisa dimulai jam 13.45 ya, karena nanti jam 14.30 saya langsung ngasih materi berikutnya. Tanggal merah dulu kan, Bu? Kenapa? Tanggal merah dulu kan ya? Iya. Masuk Zoom dulu ya, nanti saya buka 13.45. Ini sebenarnya masih ada waktu 25 menit lagi, tapi materi yang saya mau jelasin itu panjang. Dan ada hitung-hitungannya. Kita akan belajar ngitung RR, OR, take rate, ya. Ada yang mau tanya? Saya stop share dulu. Mau dilanjut? Apa sudah cukup? Materinya sudah cukup? Masih nampung nggak? Bu, Iya, Awak. interpretasinya gimana, Bu? Interpretasi. Nah, interpretasi kurva epidemi itu yang perlu kamu sajikan adalah yang pertama tentang definisi dari penyakitnya, ya. Misalnya grafik, kamu kasih nomor ya, misalnya grafik 1 gitu. Grafik 1, kurva epidemi hepatitis A di wilayah X periode berapa. Nah, pada grafik 1 menggambarkan kurva epidemi hepatitis A. Hepatitis A merupakan penyakit dengan masa inkubasi minimal berapa hari dan masa inkubasi rata-rata berapa hari, masa inkubasi terpanjang berapa hari. Nah, pada grafik tersebut menggambarkan distribusi jumlah kasus harian. Misalnya kamu jelasin, nah, kasus indeks terjadi pada hari keberapa, pada tanggal berapa, kemudian asumsi masa inkubasi terpendek pada kasus indeks itu di tanggal berapa, jadi pajanan itu diprediksi terjadi pada tanggal sekian gitu. Lalu dilihat berdasarkan grafik, maka puncak epidemi terjadi pada tanggal berapa dengan jumlah kasus berapa orang gitu. Dan kasus terakhir ditemukan pada tanggal berapa. Tuh, dinarasikan seperti itu ya. Terus untuk yang kurva epidemi berdasarkan interval mingguan, itu kamu jelaskan kenapa disajikan dalam interval 1 minggu. Jadi dijelaskan di sana, masa inkubasi rata-rata hepatitis A itu berapa hari tadi? 28 hari. Maka dibuat interval 1 minggu dengan rumus masa inkubasi rata-rata dibagi 4 untuk membuat tampilan kurva menjadi lebih komunikatif ya dan lebih efisien. Dengan tujuan diharapkan puncak dari letupan dapat terlihat dengan jelas gitu. Jadi kalau dalam 1 minggu jumlahnya diakumulasi itu kelihatan tadi di tanggal berapa 18 Mei apa 16 Mei tadi itu kelihatan total kasusnya ada 31 kan? Ya, ada 31. Gitu. Jadi kelihatan puncaknya lebih kelihatan jelas. Jadi biasanya memfitkan rentang interval waktu itu supaya melihat puncak sebenarnya tuh adanya di mana sih, di periode mana. Ya. Berarti nanti ada 2 interpretasi ya, Bu? Iya. Yang harian sama yang mingguan. Yang harian sama yang bulanan. Yang mingguan, sorry. Yang harian sama yang mingguan. Nah, minggu depan jadi tugas yang perlu dikumpulkan adalah perbaikan yang kemarin ya. Perbaikan yang kemarin tentang definisi kasus itu dijadikan satu nggak apa-apa PDF-nya. Jadi kamu punya 2 file PDF sama file Excel. Saya mau lihat Excel-nya kamu bikinnya gimana. Jadi Excel-nya juga dikumpulin. Nah, nanti kurva yang sudah rapih di Excel-nya kamu copy ke Word gitu, ke Word terus kamu interpretasikan di bawahnya. Terus kamu boleh Word atau boleh di save as PDF kalau takut berantakan.
lalu disubmit ke saya. Jadi yang di file Word atau PDF-nya itu gabungan sama yang kemarin aja, ya. Tolong yang untuk membuat line listing sesuai dengan keterangan yang ada di dalam tabel rekam medisnya. Kalau nggak ada gejala ya nggak usah dimasukin gejalanya gitu. Terus cara diagnosisnya apa? Dilihat di situ ya. Si pasien terdiagnosis apa, ada ras, masukin ras di situ. Kalau alamat kan dia terlalu spesifik, mungkin nggak usah kota, dimasukin kota asal si pasien dari mana, gitu ya. Dan urutannya itu sistematis. Jadi yang paling ada di sebelah kiri setelah nomor itu adalah karakteristik dari si pasien, faktor orang dulu ya, distribusi orangnya dulu, terusnya tanggal, date of onset-nya misalnya, atau tanggal terdiagnosisnya, lalu baru gejala klinisnya sama konfirmasi hasil laboratoriumnya. Ibu, berarti nanti yang dikumpulkan Word dalam bentuk PDF, terus data mentahan Excel, terus kalau yang pertama itu udah terlanjur PPT gimana, Bu? Diubah ke Word juga? Mau misah ya udah nggak apa-apa deh. Jadi 3 file ya, nanti saya setting di bagian template-nya, saya kasih izin upload maksimal 3 file ya. Oke, Bu. Oke, terus dikasih nama, tolong nama Bu, mau filenya. nanya, Bu. Ya, Wak Ode. Iya, Bu. Bu, yang tadi yang buat yang pembuatan line listingnya, Bu, kalau yang MDDX itu kalau di contohnya itu kan kayak di lab test result-nya ada eosinofilia yang kayak begitu, Bu, ditulis. Jadi tergantung sama hasil dari yang tertulis di tabel. Kalau yang dicontoh saya itu bukan format baku, artinya kamu nggak mesti nulis berurutan berdasarkan itu. Yang kemarin mana sih? Taruh. Di sesi 34 ya kalau nggak salah ya. Langkah 34 ya. Ya. Mana ya? Kok nggak ada ya? Nggak ada, kemarin cuman ini line listing kan. Oh, yang ini nih. Taruh saya share. Bu, tadi yang kasus yang ini nih. Ya, Bu. Nah, saya mau mengatakan bahwa ini hanya contoh. Jadi, kamu nggak harus ikutin tabel ini dalam bentuk line listing yang kamu buat. Jadi, bikin tabel yang kolomnya berdasarkan dengan keterangan yang sudah ada di dalam sini nih. Ini kan, nah, di sini kan yang cuman terinfokan nama, umur, nomor telepon mungkin nggak perlu ya sama alamat. Terus jenis kelamin, ras itu perlu ya. City, karena countingnya semuanya Columbia, city-nya Columbia juga nggak? Cuma 6 kan? Nggak ya. City sama county kayaknya perlu. Kalau yang tidak ada di-stripkan saja. Kemudian disease. Disease ini maksudnya apa? Ayo, disease ini adalah diagnosis ya. Ya, disease ini diagnosis. Jadi kamu di dalam tabel tulisnya diagnosis, date of onset. Kemudian jenis laboratorium konfirmasinya apa? Berarti di sini uji serologis. Nah, kalau ada yang no berarti nggak usah. Tulisnya tidak ada uji serologisnya atau tidak ada konfirmasi laboratoriumnya. Kemudian hospital alerted ini artinya apa? Dia dirawat gitu nggak sih, Bu? Ya, status rawat inap ya, dia tidak dirawat. Kalau hospital alerted-nya yes, artinya dia dirawat. Berarti hospital name-nya di mana kalau dia dirawat. Di sini contohnya Columbia General. Rumah sakit Columbia General. Admission date ini tanggal rawat inapnya. Discharge date, ini date bukan data ya, ini tanggal pulangnya. Discharge itu tanggal kepulangan ya.
Terus, nah ini hasil laboratoriumnya. Lab result eosinofilnya 2500. Terus di sini possible exposure. Possible exposure ini adalah pajanan yang mungkin terjadi ya. Berarti dia sakit ini karena dari mana kenanya gitu. Sumbernya, sumber exposure apa? Pernikahan. Cleveland McKay wedding ya, di acara resepsi pernikahan. Tulis aja di sini sesuai dengan ini, sesuai dengan namanya. Adanya di karena kita nggak tahu dia terpajan dari sumber apa kan. Intinya dari acara ini dia setelah itu kemudian sakit. Bu, berarti yang diagnosisnya Bu, kalau yang kayak di sini kan disease probable trichinosis, berarti ditulis itu juga Bu? Tulisnya probable gitu. Ya, kalau diagnosanya kan ya Bu? Iya, kalau trichinosis doang artinya berarti confirm positif trichinosis di bagian diagnosis. Jadi sebenarnya melatih kamu cara membaca rekam medis ini kemudian diterjemahkan ke dalam tabel line listing itu seperti apa ya. Bu, kalau RASW itu apa Bu? Mana? Kalau RASW itu apa Bu? W itu white. Ya, ini white. karena US itu kan dia seksis ya. Seksis, rasis. Jadi kalau W itu white, kalau B itu black. Kulit hitam, kulit berarti putih. Kita black, Bu. Hah? Kita black bukan Bu? Bukan, kita ASEAN. Itu A biasanya. Kita ASEAN, Riz. ASEAN juga macam-macam, ada Mongoloid ya. Belajar nggak dulu di geografi? Belajar Bu. Oke, sampai situ. Udah jelas tentang tugasnya? Bu, yang tugas tadi kan kalau yang contoh Ibu kan bukan yang itu ya Bu? Bukan yang tadi ditulis sama kita-kita ya Bu? Ya bukan. Itu kan ada 76 ya Bu, berarti kita tulisnya 100 aja ta Bu? Kenapa 100? Jumlah orangnya kan tadi dilihat tuh sampai 76 orang. Iya memang 76. Itu yang 76 cuma buat di kurva epidemi aja, Vini. Bukan di line listing. Yang di line listing itu yang ada di PowerPoint di pertemuan di langkah 34 ya. PowerPoint yang 2 minggu lalu. Ya, Vin? Jelas, Vin? Iya, Bu, maksudnya dibikin kurvanya berarti jadi 100 aja, Bu. Gitu kan tadi kalau Ibu 10 yang untuk orangnya. Saya nggak paham, Vin. Ada yang paham nggak maksudnya, Vini? Yang 10 yang mana, Vin? Yang itu yang per 10 hari. Bukan, yang ini bukan yang tadi yang tugas kita buat bikin itu kurva. Nah, ini kan kita kasusnya tuh ada yang sampai 76. 76 orang. Ya 76 aja, nggak boleh ditambahin, Vin. Iya, maksudnya Bu, dibikin kurva ke atasnya tuh, Bu. Atas mana kan ya? Kalau tadi 10, karena kan kalau kasus harian maksimal ada berapa, Vin? Kasus harian maksimal itu hanya ada 9 kasus kalau nggak salah ya. Di tanggal berapa tadi tuh? Di tanggal... Ini lihat jumlahnya, Vin. Jangan kasusnya, Vin. Mei. Ya, yang ini 12 aku Mei. boleh screen dulu nggak, Bu? Iya, udah boleh. Ini, Bu, maksud aku yang udah ada belum, Bu? Belum. Oke, udah kelihatan. Kenapa, Vin? Ini, Bu, yang case ini, Bu. Nah, ini 41, 43. Ini kan jumlah orang ya kan, Bu? Bukan, itu nomor rekam medis. Oh, rekam medis. Iya. Kirain case itu kasusnya. Bukan. Berarti yang di sini orangnya yang Karena ini. kalau kamu lihat itu ada yang loncat-loncat loh, 50 langsung ke 52 ya kan? 70. Nah, 41, 43. Loncat itu. 42-nya nggak ada kan? Itu nomor rekam medis. Jadi kemungkinan ini nomor urutnya berdasarkan yang positif aja gitu. Yang diloncat-loncatin itu yang nggak positif. Yang hasil labnya nggak positif biasanya dibuang.
nggak dilaporin. Itu ya maksudnya. Ya, Bu. Oke, Pak Alvin. Ya, Bu. Sudah ya. Materi berikutnya itu kita akan running dari pertama saya jelasin deskripsi orang dan tempat sedikit, terus kita akan lanjut sampai ke langkah terakhir. Jadi dari langkah 5 kan udah nih. Langkah 5 udah membuat epi deskriptif. Kurva epidemi yang paling susah dari epi deskriptif adalah kurva epidemiologinya. Kemudian itu sudah kita selesaikan hari ini. Dan yang kedua adalah distribusi orang dan tempat. Besok saya jelasin secara singkat. Zara kayaknya speakernya bermasalah, Zara. Saya mute, maaf ya. Nah, terus yang ketiga itu udah ya, orang dan tempat sudah. Lalu kita masuk ke langkah ke-6. Ya, membuat hipotesis, menguji hipotesis, memperbaiki hipotesis, melakukan penanggulangan wabah, dan membuat laporan. Itu 5 langkah berikutnya insya Allah akan diselesaikan di minggu depan. Ya, di minggu depan kita akan selesai. Dan itu hitung-hitungan, tolong disiapkan. Kalau butuh kalkulator silakan. Tapi saya jelasin cara ngitungnya dulu kayak gimana. Terus kuis ya, kuis materi yang kemarin ya. Kuisnya hari ini. berapa aja jadinya, Bu? Yang kemarin, yang 3, 4, 5 berarti ya? Ya, langkah ke-5 deh. Kayaknya yang 3, 4 udah dikuisin belum? Belum. Yang sampai batas ya, yang sampai batas. Itu pertemuan 2 malah kalau nggak salah. Oh iya benar, batasnya pertemuan kedua ya. Itu belum dikuisin ya? Ya udah kuis sambil ngerjain soal sambil belajar, terus kita kuis minggu depan. Habis kuis baru materi. Oke? Tapi nggak ada bikin-bikin grafik kan ya, Bu? Enggak, PG aja kuisnya ya, biar cepat. Siap, Bu. Oke. Kalau sudah, saya kasih waktu lebih buat 5 menit doang sih buat belajar Epic silakan. Tolong masuknya on time ya, jam 1.45 karena nanti dibuka e-learning quiz UTS-nya jam 1.45 sampai jam 14.30 dia otomatis ketutup. Jadi yang kayak kemarin contohnya si Aziza ya, Aziza sama siapa tuh kemarin? Yang tiba-tiba auto sama Endah ya, tolong diperhatikan. Jangan sampai, sayang ya, jangan sampai nanti tiba-tiba auto submit gitu. Ya, Oke, terima kasih. Kita sudahi ya, kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.